bisa rusak. Seharusnya tidak bisa rusak. Akhirnya saya menyadari, saudara, barang itu menjadi sesuatu yang penting bagi saya. Foto-foto rekaman masa lalu itu jadi sesuatu yang penting buat saya. Tuhan memimpin saya merenungkan, saudara, bahwa kita semua adalah makhluk yang fana. Tidak ada satupun dari kita yang kekal. Mungkin akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita kepulangan saudara-saudara kita masih muda tapi sudah berpulang ke surga. Ya. Kita diingatkan, tidak ada satupun dari kita yang kekal. Termasuk kalau hari ini saya bisa berdandan rapi, bisa tutup kerut-kerut sedikit, rasa bangga, ini besok udah berubah. Termasuk saya gemes wajah Ansel, saya sayang-sayang dia. Hari ini, besok berubah karena umurnya tambah 1 hari. Setiap saat kita meninggalkan, sayonara, selamat tinggal untuk saat ini. Kita semua yang ada di tempat ini terus mengalami perubahan, bergerak, maju berubah. Tidak ada yang kekal. Kita semua fana. Sehingga saya renungkan, ya, untuk apa saya terlalu harus simpan foto anak-anakku, harus ini sangat berharga, tidak. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa mulai sekarang jemaat GI3 Misio dilarang foto. Ya, itu berhala. Saya juga tidak bilang begitu. Ya. Kalau Tuhan kasih kita kenyamanan, ya, saat ini ada barang canggih banyak sekali, ya, kita bisa foto, tidak perlu di print, langsung kirim, langsung di tag lewat email. Puji Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai itu menjadi berhala. Saudara-saudara, ada banyak sekali berhala atau sesuatu yang bisa kita jadikan berhala di zaman sekarang ini. Mungkin kita mengagumi, kalau saya wanita ya, saya kagum juga dengan sosok-sosok wanita yang bisa memimpin dengan baik. Ya mungkin istrinya Pak SBY begitu ya, Ibu Ani. Keluarkan autobiografi. Wah, hebat ya dia, begini-begini. Saudara-saudara, kalau kita sekedar lihat, oh ya, kamu hebat, tapi kita sebagai orang Kristen, kita berhenti di situ, kita salah. Ketika kita melihat, wah hebat ya dia, jangan sampai kita diam. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Ketika kita melihat kehebatan orang lain, ketika kita mengagumi kebesaran orang lain, keanggunannya, kekuatannya, ketegasannya, cara bicaranya, jangan terfokus kepada orang itu, karena itu bisa jadi idolatri, jadi berhala. Kembalikan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu bisa ciptakan manusia berkembang, berusaha, bekerja, belajar, jadi seperti itu. Ya Tuhan, saya juga mau belajar. Ya Tuhan, saya juga mau berusaha. Ya saudara-saudara, jadi kita masing-masing, mari kita belajar untuk berhati-hati terhadap idolatri zaman sekarang. Ya, itu tadi lewat foto atau orang-orang terkenal menciptakan autobiografinya, membuat bukunya, ya, sehingga akhirnya kita merasa kagum. Dan salah, pendeta-pendeta juga bikin autobiografi di show. Pendeta-pendeta juga ada bikin autobiografi. Kemudian Bapak Ayub juga bikin itu ya, website. Ya, bukan Bapak Ayub yang bikin, tapi puji Tuhan ada jemaat kita yang terbeban. Bukan Bapak Ayub yang bilang, oh nengai dong bikinin. Nah, tapi puji Tuhan ada jemaat terbeban, Pak,
saya bikin ya, bukan supaya Pak Ayub jadi pendeta terkenal, bukan. Tapi supaya banyak orang bisa keluar kota Bapak. Bisa kalau jauh sekali karena halangan nggak bisa datang ke gereja, oh ini coba saya lihat dulu. Tapi yang paling penting jangan hanya dengar khotbah di internet. Bersekutu itu penting, nomor 1 kehadiran saudara, memuji memuliakan ya. Ya saudara-saudara, mari kita melihat lagi kepada bagian firman Tuhan hari ini tentang Raja Nebukadnezar. Kenapa seorang Raja Nebukadnezar, dia sudah belajar dari pengalaman Daniel ya, bersama Daniel dalam nats yang sebelumnya. Tapi kenapa dia bisa membuat baginya patung atau menjadi begitu sombong? Karena berkembang rasa cinta diri. Saudara-saudara, rasa cinta diri ini sangat umum ya. Setiap manusia harus punya rasa mencintai diri sendiri. Kalau saudara-saudara tidak mencintai diri sendiri, mungkin saudara sebentar lagi akan gantung diri ya. Atau tidak usah yang paling radikal, mungkin saudara jadi terlalu minder ya, karena kalau begini salah, kalau begitu salah, nggak bisa. Ini juga akarnya karena kurang rasa cinta diri. Tapi cinta diri ini saudara, kalau dia berkembang dari besar, cinta banget sama diri gue dong, nggak ada lagi yang lain. Ini dia, seperti Raja Nebukadnezar. Dia tidak mau ada orang yang melebihi dia. Dialah puncak. Barang siapa menentang hukum akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tidak boleh melawan. Semua harus menyembah patung saya. Dia ingin jadi puncak. Dia yang paling di atas. Dia yang harus paling dikagumi. Dia yang harus paling dihormati. Semua perkataannya mutlak. Saudara-saudara, ini dia tidak langsung begitu ya. Dia berkembang. Rasa cinta diri itu mulai dari sedikit, lama-lama menjadi bukit. Lama-lama dia melihat dirinya terlalu jauh. Saudara-saudara, mungkin kita tidak sampai menjadi Raja Nebukadnezar, tapi mungkin kita jadi terlalu mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kita jadi memandang diri kita lebih berharga daripada yang lain. Mungkin kita jadi, karena kita lebih berharga, kita jadi tidak peduli dengan yang lain. Ketika saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan, ketika ada teman dalam pergumulan, biarin aja. Ketika ada saudara-saudara di tengah-tengah gereja, seorang diri, emangnya gue pikirin. Saudara-saudara, marilah kita berhati-hati terhadap rasa cinta diri yang terlalu berlebihan. Rasa cinta diri yang terlalu berlebihan membuat relasi kita dengan sesama jadi tidak. Saudara-saudara, cinta diri lebih dari sesama kita melahirkan kesombongan. Cinta diri lebih rendah daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa? Lebih rendah dari semua teman-teman. Kalau cinta diri lebih tinggi jadi kesombongan. Cinta diri lebih